Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya percaya hari ini kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Dia sudah menyertai kita, Dia sudah melindungi kita. Dan hari ini kita mau beribadah, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Jadi siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh untuk kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita juga akan sama-sama belajar kebenaran firman. Mari saudara, kita mau berdoa. Kita minta Tuhan memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mengucapkan syukur untuk anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, oleh kemurahan-Mu, Tuhan kembali berikan kami kesempatan untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk tahu memberikan pujian yang terbaik. Ajarkan kepada kami untuk memberikan penyembahan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, tolong urapi kami, mampukan kami untuk dapat melakukannya, sehingga yang kami lakukan ini benar-benar berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bungkus kami semua dengan darah-Mu, bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga setiap kami, baik yang di gereja, di rumah, dimanapun kami mengikuti ibadah ini, ada lawatan Allah yang nyata dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kita, yang memberikan janjinya kepada kita, dan Dia tidak pernah mengingkarinya. Sekalipun kita harus melewati jalan-jalan hidup yang mungkin sulit, tapi percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin buat kita semua. Haleluya Yesus, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti
fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, Tuhan. Kau selamatkan hidupku
Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Kami berikan pujian bagimu Tuhan. Kami datang menyembahmu. Kami datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, ku puji Kau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya. 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 Dipuji Kau Tuhan. Engkau layak dipuji Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak Yesus. Haleluya. 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 Yesus, 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 kami datang menyembahmu. Kami datang tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Jesus. Haleluya. Semuanya
musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Sungguh ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan, bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus,
Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami. Biarlah itu boleh menyukakan akan hati-Mu ya Tuhan, menyenangkan akan hati-Mu. Ampuni kami kalau Tuhan dapati kekurangan, ampuni kami kalau Tuhan dapati hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah saat ini kami membuka hati kami mau menerima setiap kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itulah adalah kehidupan kami. Firman-Mu yang akan membuat kami kuat. Firman-Mu yang akan membuat kami tetap teguh di dalam Engkau. Urapi kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan, untuk dapat menyampaikannya seperti yang Tuhan kehendaki. Supaya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Dan sekarang saya ingin sama-sama mengajak saudara untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk belajar tentang keteguhan, kekokohan iman itu. Nah, itu sebabnya mari saya ajak saudara baca dari kitab Roma pasal yang pertama. Kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Di sana dikatakan begini, saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi sekali lagi saya katakan, ayat ini bilang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama dikatakan di sana orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus menyatakan satu kebenaran tentang dirinya. Dia menyatakan sikap dirinya terhadap Injil itu. Apa dia katakan di sana? Aku memiliki keyakinan yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, yang tidak akan berubah. Dan dikatakan saudara, keyakinannya itu di dalam Injil. Artinya keyakinan terhadap Injil itu begitu kokoh. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang keyakinan, percaya kita, iman kita, mungkin kita akan berkata, saya juga yakin Pak. Ya saudara, saya juga percaya saudara yakin, punya keyakinan, punya iman. Kalau saudara tanya juga sama saya juga akan berkata, oh saya juga punya iman, saya juga punya keyakinan. Tapi saudara, yang perlu kita renungkan, seberapa kuat ya, seberapa kokoh keyakinan yang ada pada kita itu terhadap Injil. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebab begini loh saudara, saya melihat ada banyak orang-orang, ya lebih dari satu orang pastinya, yang dulunya begitu kokoh, yakin, percaya, seperti serius, sungguh-sungguh terhadap Injil itu. Tapi dalam perjalanan waktunya, saudara, akhirnya mereka tidak percaya. Bahkan mereka tinggalkan. Tadinya mereka begitu yakin sungguh, sekarang mereka tinggalkan Injil itu. Mungkin mereka beralih kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu yang menurut saya sangat serius dan perlu kita renungkan baik-baik. Hari ini saya berdiri di hadapan saudara ini dan saya katakan saya punya keyakinan yang kokoh, keyakinan yang sungguh terhadap Injil itu. Tapi saudara, sejauh mana sih sebetulnya keyakinan itu?
Apakah keyakinan yang ada pada saya ini akan nampak dalam hidup saya, kelihatan dalam hidup saya, dan akan terus berlangsung saudara sampai titik akhir perjalanan hidup saya ini? Saudara-saudara, ini kan menimbulkan sebuah tanda tanya. Tapi mari saya ingin ajak saudara untuk perhatikan apa yang Paulus katakan ini. Dia katakan dia memiliki satu keyakinan yang kokoh. Artinya saudara, dia tidak akan pernah tergoyahkan. Sekalipun ada banyak hal saudara yang mungkin dia tidak pahami. Ada banyak situasi kehidupan yang dijalaninya tidak seperti yang ada di pikirannya. Tidak seperti yang ada dalam angan-angannya. Tidak seperti yang dibayangkannya. Tapi saudara lihat, dia tetap kokoh, dia tetap kuat, tidak tergoyahkan. Kita mungkin tahu semualah saudara, bagaimana Paulus itu dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Bukan hal yang mudah yang dia jalani. Pelayanan yang dia jalani penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Tetapi saudara, itu tidak menggoyahkan dia. Dan tantangan itu saudara bukan hanya datang dari luar dalam bentuk penderitaan, aniaya, saudara, kesusahan-kesusahan. Bukan hanya itu. Tapi dia juga akan menghadapi satu situasi kenyataan dalam kehidupannya saudara. Yang benar-benar juga menimbulkan sebuah pertanyaan. Contoh saudara. Kita tahu saudara ada banyak juga mujizat yang dia lakukan. Yang Tuhan lakukan melalui pelayanan Paulus. Orang sakit disembuhkan, bahkan yang mati pun dibangkitkan oleh pelayanan Paulus. Luar biasa. Tapi saudara, Alkitab mencatat, dia sendiri saudara mengalami sebuah katakanlah penyakit. Yang dikatakan dalam Alkitab itu seperti duri di dalam daging. Ada duri di dalam dagingnya. Dan saudara-saudara, itu tentu sesuatu yang menyiksa, sesuatu yang membuat dia menderita, sesuatu yang membuat dia sulit. Dan dia bilang, aku sudah berdoa. Bukan cuma sekali, bukan hanya 2 kali, 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Minta supaya itu duri itu dicabut, dibuang. Minta supaya dia disembuhkan. Saudara-saudara, kalau andai kata kita mau pikir, kan kalau andai kata dia sehat, dia kuat, mungkin dia bisa lebih leluasa lagi, bisa lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya. Kita bisa berpikir secara manusia seperti itu. Tetapi saudara lihat kenyataannya, faktanya. Dia bilang 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Minta supaya itu dicabut. Minta itu supaya dibuang. Kelemahan ini supaya disingkirkan. Tapi Tuhan tidak jawab. Artinya dibiarkan keadaan itu. Tuhan cuma bilang gini, sudah cukup kasih karunia aku bagimu. Bapak Ibu saudara sekalian, ini bukan hal yang mudah. Kalau kita saudara mengalami hal itu, mungkin kita akan berpikir, kenapa ya? Orang lain saya doakan sembuh, orang lain saya tumpangi tangan sembuh, tapi saya sendiri kok keadaannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, memang sepertinya ini sebuah misteri yang susah kadangkala untuk kita pahami. Dan tidak sedikit saudara orang justru pada saat mengalami situasi yang seperti ini, akhirnya mulai goyah. Mulai goyah saudara, mulai berpikir, benar gak sih Tuhan itu ada? Benar tidak sih Tuhan itu berkuasa? Benar gak sih dia mengasihi saya? Benar gak dia peduli dengan saya? Benar tidakkah dia mampu menolong saya, melepaskan saya? Banyak kali mulai timbul pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Saya khawatir ada di antara saudara juga yang ikuti ibadah pada saat ini sedang berada dalam situasi seperti itu. Karena saudara sudah berdoa, saudara sudah sedemikian rupa berjuang ke sana kemari, doa, bahkan disertai dengan puasa. Mungkin kita sudah teriak-teriak kepada Tuhan, tapi kenyataannya kok masih saja saudara. Kita sakit, katakan kita dikuasai oleh sesuatu, masih bisa terjadi begitu. Nah saudara-saudara lihat, Paulus dia bilang begini, aku punya keyakinan yang kokoh. Itu berarti saudara apapun keadaannya, apapun situasi kehidupannya, tidak akan membuat dia goyah. Tidak akan membuat dia saudara beralih.
tidak akan membuat dia kecewa, tidak akan membuat dia berkata, ya sudahlah Tuhan selamat tinggal. Lebih baik aku tidak melayani engkau. Lebih baik aku tidak percaya kepadamu. Oh, tidak seperti itu, saudara. Kita tahu, saudara, apa yang dia bilang waktu dia tulis surat kepada Timotius. Saya mau bacakan ayat itu, saudara. Dalam suratnya kepada Timotius, saudara, di dalam pasal yang keberapa? Sebentar saya lihat. Pasal 4. 2 Timotius pasal 4. Saudara, ayat 6 berkata begini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Coba saudara pikir dulu di situ. Dia bilang sama Timotius nih, mengenai diriku dia bilang, mengenai keadaanku ini darahku sudah mulai dicurahkan. Itu gampangnya gini, dia sudah mengalami banyak penderitaan, aniaya sudah. Itu dia alami, saudara, begitu luar biasa. Bahkan dia bilang, tinggal selangkah lagi, kematianku itu sudah dekat, dia bilang. Saudara-saudara, jadi tergambar dalam kalimat ini apa yang dialami oleh Paulus. Satu kenyataan kehidupan yang berat akibat dari pelayanannya. Satu kenyataan yang begitu luar biasa berat akibat dari pemberitaan Injil yang dia lakukan. Tapi apa dia bilang, saudara? Dia bilang ayat 7 begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini bukti kekokohan imannya. Ini bukti keyakinan yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, yang tidak saudara tergoyahkan oleh keadaan yang sulit, yang tidak tergoyahkan saudara oleh keadaan yang mungkin tidak dimengerti, yang tidak tergoyahkan oleh penderitaan yang dialami. Ini yang namanya kokoh, keyakinan yang kuat. Saya mau ajak saudara untuk belajar akan hal ini. Saya percaya saudara bahwa Tuhan itu tidak akan mengizinkan pencobaan melampaui kekuatan kita. Tetapi saya percaya dia melatih kita supaya kita memiliki kekuatan yang semakin meningkat. Ada progresnya yang semakin naik saudara dari hari ke hari. Saudara, hari ini mungkin Tuhan izinkan untuk kita menghadapi beban 10 kilo. Kita hadapi kuat. Semakin kuat kan otot rohani kita, saudara? Besok dia izinkan 15 kilo. Kita mulai angkat, saudara. Masih juga kuat. Semakin kuat otot rohani kita. Saudara, lusanya mungkin dia izinkan 20 kilo. Dilatih kita sedemikian rupa. Kita mampu terangkat. Bapak ibu saudara sekalian. Jadi pada dasarnya saudara, saya punya satu keyakinan. Bahwa kekuatan dari Allah itu yang akan ada menyertai kita, melatih kita, membawa kita semakin kuat dan semakin kuat. Jadi saudara-saudara, apapun persoalan yang saudara hadapi, entahkah di keluarga, entahkah menghadapi suami, istri, anak-anak, orang tua, tetangga, saudara, apapun juga gitu. Jangan sampai kita goyah, saudara. Ya. Saudara-saudara, kita memang sedang mengalami mungkin masa yang susah hari-hari ini. Barangkali ada di antara saudara sedang mengalami masa sulit secara ekonomi. Tapi ingat saudara, biarlah kesulitan ekonomi ini tidak membuat iman kita goyah. Saya pernah mengunjungi satu daerah saudara, yang menurut saya daerah itu sebetulnya daerah Kristen lah, katakan begitu. Tetapi saudara-saudara, waktu saya datang ke sana sudah mulai berubah. Artinya orang-orang Kristennya yang tadinya yakin sungguh kepada Injil, percaya kepada Yesus, sekarang sudah tidak lagi. Kenapa bisa seperti itu? Saya tanya dengan teman yang ada di sana. Sebagian besar, dengar saya baik-baik nih saudara, sebagian besar mereka beralih karena masalah ekonomi. Kemiskinan, kesulitan hidup saudara. Lalu ada orang datang berkata, nih saya kasih uang kamu 500.000 kah, 300.000 dengan catatan ayo kamu belajar sama saya. Bapak ibu saudara sekalian, itu yang saya dengar begitu ya. Jadi mereka goyah, mereka tidak lagi berpegang teguh kepada Injil, mereka tinggalkan Injil itu hanya karena kesulitan. Saudara-saudara,
Mari saya lagi mau ajak saudara, hari-hari ke depan saya mau katakan belum tentu menjadi hari-hari yang baik buat kita. Bisa saja saudara hari-hari ke depan ini akan semakin berat. Tantangan yang kita hadapi akan semakin sulit. Bahkan mungkin kesulitannya saudara, kualitas itu semakin berkualitas kesulitannya. Bisa jadi saudara. Saudara-saudara, kenapa saya ngomong seperti itu? Saudara, Alkitab kan ingatkan kepada kita, menjelang kedatangan Tuhan, jangan saudara pikir semakin dekat dengan Tuhan Yesus datang, oh semakin indah suasananya, karena kita akan sambut kedatangan Dia. Alkitab tidak bilang begitu. Justru kejahatan itu akan semakin meningkat. Saudara, kemurtatan akan semakin meningkat. Orang-orang yang tadinya setia kita lihat akan banyak berguguran, mereka menjadi tidak percaya lagi. Dan itu bisa terjadi. Penganiayaan semakin bisa nyata, saudara. Nah, saudara-saudara, tapi saya berharap biarlah saudara yang ikut ibadah ini benar-benar mengerti, benar-benar memahami, kita mau memiliki keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang kokoh di dalam Injil Kristus itu. Nah, saudara-saudara, lebih daripada itu, ketika kita bicara tentang keyakinan yang kokoh, itu bukan hanya saudara tidak tergoyahkan, tidak bergeser gitu. Tapi juga saudara artinya gini loh, memiliki kebanggaan, memiliki rasa bangga, tidak malu saudara untuk bicara tentang Injil. Untuk bicara saudara tentang Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau kita bilang Paulus, kita ngerti semualah saudara. Dia tidak pernah merasa malu. Tidak pernah merasa sungkan, tapi juga bukan sembrono, saudara ya. Dia benar-benar saudara bangga dapat menyatakan firman Allah. Dia bangga dapat menyatakan Injil Kristus. Saudara-saudara, kadang-kadang nih saudara ya, saya pribadi ngalami seperti itu. Jadi gini saudara, saya kan punya gabung di grup WA teman-teman waktu saya di SMP. Ada juga grup WA waktu di SMA, begitu saudara. Nah saudara-saudara, karena saya ini dulu kan sekolah itu dari SD sampai di SMA, itu boleh dikatakan di sekolah negeri gitu saudara. Jadi kita tahu saudara di sekolah negeri itu temannya beragam gitu kan. Nah di grup ini saudara, boleh dikatakan sebagian besar tidak seiman dengan saya. Untuk saya no problem saudara. Dan setiap hari saudara, ada saja kan teman-teman yang posting saudara, wah dengan apa ya nuansa-nuansa keyakinan mereka. Apa itu mengganggu saya? Enggak juga, saudara, saya tidak merasa terganggu. Bahkan ada beberapa teman yang secara pribadi katakan gitu, saudara. Mereka WA juga kepada saya menyampaikan kalimat-kalimat yang bernuansa seperti itu. Bapak Ibu saudara sekalian, di grup itu kan bukan hanya saya yang orang percaya kepada Yesus. Mungkin ada sekitar 4 atau 5 orang lah, 6 orang begitu saudara. Saya perhatikan teman-teman yang lain ini tidak pernah ada loh saudara, yang mau menyampaikan, mengirimkan di grup itu yang kira-kira berupa kesaksian, kebenaran firman. Gak pernah saudara. Jadi saya pikir wah ini kenapa begitu ya. Pernah tahun berapa saudara, 2 tahun atau 3 tahun lalu kita bertemu, saya bertemu dengan beberapa orang itu saudara, dan khususnya mereka yang percaya kepada Yesus. Saya nggak tahu karena mungkin mereka tahu saya jadi pendeta, jadi mereka mau ketemu sama saya gitu. Saudara, dalam pertemuan itu kelihatannya oke, mereka wah apa ya, mereka bilang kita harus jadi saksi dan sebagainya. Tapi kenyataan nggak begitu. Nah saudara-saudara, saya sempat terbawa arus dengan rasa tidak enak. Aduh, kalau saya tulis kesaksian, saya masukkan firman Allah, rasanya kok gimana gitu ya. Tapi saudara-saudara, akhirnya saya merubah pola pikir itu. Saudara, saya kirimkan ayat-ayat Alkitab. Kalau saya dapat ada kesaksian yang dikirim ke grup, saya kirimkan saudara di grup itu. Artinya terlepas dari dia mau dengar, mau percaya, ya itu bukan persoalan saya kan saudara. Saya sampaikan saja. Bapak Ibu saudara sekalian, juga dengan teman yang kadangkala kirim secara pribadi. Contoh saja tadi pagi, teman ini dia kirim saudara, ya nuansanya seperti itu. Lalu apa saudara? Saya bilang begini, amin, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kirim saudara kepada dia juga.
Jadi saudara-saudara, saya tidak sungkan sekarang untuk menuliskan, mengatakan, untuk mengucapkan tulisan-tulisan rohani, bahkan saudara, kata-kata yang jelas Tuhan Yesus memberkati, ada kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ini bukan satu tindakan kadang-kala sembarangan, tidak Saudara. Saya katakan Saudara, kita menyatakan ini semua bukan dengan sembrono. Wah, bukan dengan sesuka kita, tidak. Tapi dengan hikmat Allah bagaimana kita menyatakan. Dan itu harus didasari oleh hati yang bangga akan Kristus. Bangga akan firman. Tidak merasa malu dengan Injil. Tidak merasa, aduh saya ini sedikit. Saya ini minoritas. Tidak. Tapi justru ada kebanggaan terhadap Injil itu. Ada satu rasa bangga, tidak merasa malu saudara dengan kebenaran Injil itu. Nah, ini iman yang kokoh nyata dari hal-hal seperti itu. Jadi mari saudara, kalaupun saudara ngumpul dengan teman-teman gitu kan, saya kira jangan merasa kagok untuk kita berkata puji Tuhan. Bahkan jangan merasa kagok untuk kita berkata haleluya kalau memang itu kita mau katakan. Artinya saudara, kadang-kala kan kita hanya berani berkata, oh puji Tuhan, haleluya, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Tapi bagaimana dengan orang-orang di luar sana ketika kita kumpul dengan mereka? Kadang-kadang kita ini kan gak berani ngomong. Akhirnya saudara, kata-kata yang kita ucapkan, kita coba sesuaikan, bahkan orang bilang ya namanya juga harus beradaptasi. Ini bagi saya bukan persoalan adaptasi. Ini bagi saya bukan masalah benar atau salah kalau kita menyampaikan itu. Tapi masalah kebanggaan. Masalah kebanggaan hati yang bangga, tidak malu saudara dengan Injil itu. Saya berharap ini benar-benar menjadi nyata dalam kehidupan kita. Lalu saudara-saudara, yang ketiga ketika kita bicara tentang keyakinan dalam Injil, yang pertama tadi tidak tergoyahkan dalam segala situasi. Yang kedua ada rasa bangga saudara. Dan yang ketiga, kita hidup di dalam Injil itu. Kita hidup di dalam kebenaran itu. Artinya kita menghidupinya saudara, sehingga kehidupan kita ini menjadi Injil yang terbuka, Injil yang nyata. Saudara-saudara, dengar saya baik-baik ya. Kalau kita mengisi sesuatu, katakan dengan sesuatu yang kita isi, sebutlah ada ember begitu, kita isi dengan pasir saudara. Pasti saudara nanti kan akan penuh dengan pasir. Akan lebih dominan tuh namanya pasir itu. Kalau kita isinya dengan air, apalagi kalau wadahnya itu sebut seperti katakan botol minum air mineral itu saudara, yang transparan. Ketika kita isi dengan pasir, kelihatan saudara penuh dengan pasir, pasirnya lebih nampak. Diisi mungkin katakan dengan air yang kita berikan warna merah, akan nampak menjadi merah. Jadi artinya begini maksud saya, kehidupan kita ini saudara, yang kita tampilkan, yang dilihat oleh orang di luar, saudara-saudara, itu tergantung kepada apa yang kita isi dalam hidup kita. Saya yakin saudara, ketika hidup kita ini diisi oleh kebenaran firman, nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan Alkitab, kita isi hidup kita ini saudara dengan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan Alkitab itu, maka saudara, warna kehidupan kita ini saudara, ini akan menjadi sama dengan apa yang kita isi. Kalau kita isi hidup kita dengan nilai-nilai kebenaran firman, orang akan lihat ada kebenaran firman dalam hidup kita, dalam kata-kata kita, dalam tutur kata kita, dalam sorot mata kita, dalam kelakuan perbuatan-perbuatan kita, akan nampak itu saudara. Nah jadi saudara-saudara, keyakinan terhadap Injil tidak cukup saudara itu hanya merupakan sesuatu yang kita pikirkan, kita yakini dalam hati. Tapi saya percaya saudara, itu akan memancar keluar. Itu akan terlihat nyata saudara, bagaimana seseorang memiliki keyakinan terhadap Injil itu. Kenapa begitu? Karena Injilnya bukan cuma sekedar dibaca, bukan cuma sekedar dilakukan, tapi bukan sekedar hanya tahu gitu saudara, tapi dilakukan.
dikerjakan, nyata setiap hari, setiap saat. Jadi saudara-saudara, ini wujud dari sebuah keyakinan. Ya, jadi marilah saya ingin ajak saudara coba untuk kita renungkan ini, coba kita bercermin. Saya pun belajar akan hal ini, saudara, dari keyakinan ini. Saya tahu ada banyak tantangan, kesulitan-kesulitan juga yang saya hadapi secara pribadi, saudara. Ada banyak kesulitan, tantangan-tantangan yang saya hadapi. Tapi apakah itu akan membuat saya goyah? Akan membuat saya berpikir, kenapa ya kok Tuhan diam saja ya? Kenapa kok Tuhan begini begitu? Saudara-saudara, ini harus benar-benar saya renungkan. Di samping itu saya katakan tadi, adakah kebanggaan kita, saudara, terhadap Injil? Kebanggaan kita terhadap Kristus, tidak malu kita ini, saudara. Kita tidak merasa malu sekalipun mungkin jumlah kita sedikit, bahkan mungkin kita hanya seorang diri. Tapi kita mau tetap menyatakan, saudara, kebanggaan kita terhadap Kristus, terhadap Injil, terhadap kebenaran-kebenaran firman itu. Dan itu akan nyata, saudara, nampak terlihat dari seluruh kehidupan kita ini. Jadi mari saudara, seberapapun saudara ikut ibadah ini, atau saudara mungkin mendengarkan firman ini beberapa hari kemudian setelah siaran ini dilangsungkan, saudara, ibadah ini dilangsungkan. Saya percaya kuasa Allah tidak terbatas. Dia mau agar keyakinan yang kokoh itu ada dalam hidup kita. Dia mau agar itu dia dapati dalam saya, dia dapati dalam hidup saudara. Itu sebabnya mari, kalau sekarang saudara mulai goyah, saudara mulai bingung, saudara mulai bertanya-tanya, dan hidup saudara mulai tidak karuan, tidak lagi menjadi pelaku-pelaku firman. Mari malam hari ini kita mau katakan, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau kembali kepada keyakinan yang utama. Aku mau kembali kepada keyakinan yang kokoh itu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap percaya. Aku akan terus melangkah di dalam kebenaran. Aku akan terus menyatakan kebanggaanku akan Engkau. Dan biarlah dunia melihat ada Kristus nyata di dalam kehidupanku. Ada nilai-nilai kebenaran dari Kristus yang terpancar dari hidup ini. Dan saya tahu, saudara, ketika itu yang ada pada kita, itulah bukti adanya satu keyakinan yang kokoh terhadap Injil di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita mau berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami sangat bersyukur buat kebenaran firman yang kami dengar. Kami kembali diingatkan, diperlengkapi tentang keyakinan kami. Biarlah kami mengoreksi diri dan Tuhan dapati kami sebagai pribadi-pribadi yang memiliki keyakinan yang kokoh, yang teguh di dalam Injil, di dalam Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, kalau Engkau dapati kami mulai goyah karena persoalan, karena masalah, atau karena apapun juga. Tolong kami, topang kami, kuatkan. Kembalikan kami Tuhan, kembalikan kami. Dan kalau Engkau dapati kami mulai memiliki rasa malu, rasa sungkan, rasa tidak enak. Karena kami merasa diri kami hanya sedikit. Kami malu untuk menyatakan nilai-nilai kebenaran firman-Mu. Ampuni kami. Biarlah kiranya kebenaran firman ini mengubah seluruh hidup kami. Mengubah langkah hidup kami. Bapa, hamba berdoa, berkati seluruh umat-Mu. Setiap pribadi yang mengikuti ibadah malam ini. Bahkan setiap pribadi yang mungkin akan mendengar firman-Mu setelah ibadah malam ini. Biarlah kuasa-Mu nyata atas mereka. Berkat-Mu turun atas mereka. Kuasa Allah nyata bagi mereka sekalian. Memberkati, memulihkan, membaharui hidup mereka semua. Terima kasih Bapa. Saudara, kalau ada di antara saudara yang sakit, yang punya beban, punya masalah, mari angkat tangan-Mu kepada Tuhan saat ini. Saya mau ajak saudara berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat. Sekalipun hamba-Mu tidak melihat tangan-tangan mereka yang diangkat, tapi mata-Mu melihat. Dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Apapun pergumulanmu, entahkah itu sakit penyakit, entahkah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun yang kau hadapi saat ini, di dalam nama Yesus, Yesus menjadi jawaban atas hidupmu. Yesus menjadi kesembuhan bagi penyakitmu. Yesus menjadi jalan keluar yang memberikan
memberikan kemenangan bagi persoalan-persoalan hidupmu. Yesus menjadi satu kekuatan yang memulihkan kehidupanmu, memulihkan keluargamu, memulihkan ekonomimu, memulihkan seluruh kehidupanmu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas mereka, kekuatan sukacita limpah atas mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami boleh beribadah malam ini. Teruslah Tuhan berkarya lewat hidup kami, lewat pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Tidak lupa kami mau berdoa buat bangsa kami, buat setiap kota di mana firman-Mu diberitakan. Biarlah berkat Allah turun, anugerah-Mu limpah atas mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Kami juga sebentar mau memberi persembahan. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan, karena kami berikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Ya, dengar beberapa hal yang mau saya sampaikan. Saudara, bagi saudara yang mau memberi persembahan, saudara nanti bisa transfer saja di rekening yang sudah tertera itu ya. Oke, lalu saudara nanti hari Jumat, jangan lupa saya ajak saudara, mari kita memuji menyembah Tuhan lewat acara yang namanya Lembah Pujian. Diadakan di gereja saudara dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Ya, saudara boleh datang dari awal, saudara mau datang dari tengah-tengah, silahkan. Ya, pokoknya jam 5 sampai jam 7 itu adalah waktu di gereja hari Jumat untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, lalu hari Sabtu saudara ada ibadah anak-anak, remaja dan pemuda jam 6 sore. Mari para orang tua yang ada anak-anak, remaja, pemuda, dorong mereka untuk mereka bergabung ya. Lalu hari Minggu saudara nanti saudara ada ibadah umum ya. Ibadah raya pertama jam 8 pagi di gereja saudara secara langsung ya. Lalu setelah itu jam 10 ada ibadah sekolah minggu dilakukan lewat Zoom saudara. Jadi mari sekali lagi orang tua tolong bantu anak-anaknya ya, supaya mereka bisa ikut ibadah sekolah minggu. Sorenya saudara ada ibadah jam 5 sore. Jadi saya berharap dengan ibadah-ibadah yang ada ini, saudara lihat ini sebagai satu berkat Tuhan buat kita. Kalau saudara tidak bisa datang pagi ya saudara bisa datang sore, tidak bisa sore saudara juga bisa datang pagi ya. Jadi ini adalah hal yang Tuhan berikan bagi kita. Lalu jangan lupa saudara nanti tanggal 2 April ya, memang masih berapa hari lagi ya, katakan masih 2 minggu mungkin begitu saudara, itu bertepatan dengan hari kematian Tuhan Yesus. Jadi hari itu kita akan adakan ibadah 1 kali jam 8 pagi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Siapkan saudara hatimu sungguh-sungguh. Itu tanggal 2 hari Jumatnya. Tanggal 4-nya itu hari Paskah, kebangkitan Yesus. Nah saudara-saudara, pada hari Paskah ini kita tetap ibadah di gereja 2 kali, pagi dan sore gitu saudara ya. Baik, saya kira itu yang saya mau sampaikan. Mari kita tetap kuat, kita tetap semangat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, amin, amin.